Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Sudah pada sarapan apa belum ini? Nah, di pagi yang cerah ini ya, di pagi yang cerah ini ketemu lagi sama saya Mumtazah. Oke, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau hidup itu seperti sebuah panggung sandiwara di mana konflik, intrik, permasalahan, dan kadang kita dihadapkan pada suatu pilihan yang sulit di dalam hidup. Nah, pada channel ini kalian akan diajak masuk ke sebuah narasi, ke sebuah cerita yang tidak hanya seru dan menarik, tetapi juga kadang membuat hati kita tersentuh. Mulai dari kisah-kisah perjuangan, pengkhianatan, semuanya akan kita tuntas sampai akhir pada cerita ini. Kalau kalian suka dengan cerita ini, maka jangan sampai setengah-setengah nontonnya ya. Karena biasanya sesuatu yang ngena atau poin-poinnya itu ada di akhir cerita. Kalian suka dengan cerita seperti ini yang relate dengan kehidupan sehari-hari, kalian bisa like, comment, and subscribe. Kalian bisa komen kalian menyimak video ini dari kota mana kayak gitu ya. Karena siapa tahu cerita selanjutnya akan datang dari kotamu. Oke, langsung saja kita simak videonya. CEO cantik terdiam melihat sopirnya berbicara bahasa Inggris dengan investor asing. Sang CEO pun kaget. CEO muda ini menganggap sopirnya hanya sebuah sampah yang hanya tidak berarti dan bisa ia injak kapan saja. Namun saat perusahaannya hancur dalam semalam dan semua orang mengkhianatinya, pria yang ia remehkan itu justru mengambil alih kemudi dengan bahasa Inggris yang sempurna dan kecerdasan yang melampaui pada dirinya. Siapa sebenarnya pria di balik kursi kemudi ini? Dan rahasia besar apa yang ia sembunyikan? Memasuki bab 1, Menara Gading yang Dingin. Lantai 55 gedung Adyasari Group adalah sebuah kerajaan kaca dan baja, di mana empati seringkali dianggap sebagai polusi bagi produktivitas. Di balik meja kerja mahoni yang luas, Arunika Kirana Adyasari mengisap ekspresinya tanpa gula, pahit, pekat, dan tajam, persis seperti reputasi yang ia bangun dengan susah payah selama 3 tahun terakhir sejak menjabat sebagai CEO. Arunika melirik jam tangan Cartier di pergelangan tangannya. Pukul 7:02 waktu Indonesia Barat. Ia menembus pelan. Di dunia Arunika, waktu adalah mata uang yang jauh lebih berharga daripada emas. Dan pagi ini, seseorang baru saja merampok 2 menit darinya. 10 detik lagi. Aku akan memastikan dia tidak punya pekerjaan untuk hari esok. Gumamnya dingin. Suaranya datar namun mengandung ancaman yang sanggup membekukan ruangan. Tepat saat ia hendak menelepon untuk menghubungi bagian personalia, pintu ruangan terbuka. Seorang pria dengan seragam safari biru lengkap yang rapi masuk dengan kepala tertunduk namun langkah yang tegap. Itu Damar. Sopir pribadinya yang baru bekerja selama 3 bulan. Seorang pria yang menurut Arunika hanyalah perangkat tambahan dalam hidupnya, setara dengan GPS atau mesin kopi otomatis. Maaf Bu Arunika, ada kecelakaan beruntun di jalur utama. Saya harus memutar melewati jalur alternatif yang sedikit lebih padat. Arunika tidak mendongak dari tabletnya. Alasan, Damar, adalah bumbu yang digunakan oleh orang-orang gagal untuk menutupi ketidakmampuan mereka. Aku tidak membayar kamu untuk menjadi analis lalu lintas. Aku membayar kamu untuk memastikan aku sampai di sini sebelum matahari benar-benar naik. Kamu tahu seberapa besar nilai kerugian perusahaanku jika aku terlambat rapat hanya karena kecelakaan yang bukan urusanku. Damar terdiam. Ia tidak membela diri dan tidak juga menunjukkan raut wajah kesal. Ia hanya berdiri di sana, menjadi samsak bagi ego sang CEO muda. Saya mengerti, Bu. Hal ini tidak akan terulang lagi. Tentu saja tidak akan terulang, sahut Arunika. Akhirnya menatap Damar. Mata coklat Arunika yang tajam menatap pria di hadapannya dengan pandangan meremehkan. Karena jika terjadi lagi, kamu bisa mencari nafkah dengan mengemudikan angkutan umum. Setidaknya di sana keterlambatan adalah hal yang lumrah. Bagi Arunika, orang-orang seperti Damar adalah figuran dalam skenario besar hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki ambisi, yang puas hanya dengan menerima gaji bulanan untuk pekerjaan otot. Ia tidak pernah bertanya tentang keluarga Damar, latar belakangnya,
Atau mengapa seorang pria yang tampak memiliki sorot mata tajam itu memilih untuk menjadi seorang supir? Di mata Arunika, status pekerjaan adalah kartu identitas kemanusiaan seseorang. Siapkan waktu dalam 10 menit. Siapkan mobil dalam 10 menit. Kita ada pertemuan dengan tim internal sebelum rapat besar dengan Mr. Calloway siang ini. Perintah Arunika sambil menyabar tas kulitnya. Dan tolong, bersihkan debu di kursi belakang. Aku mencium aroma yang tidak sedap tadi pagi. Baik, Bu. Saat berjalan menuju lift, Arunika melangkah dengan tumit stiletto setinggi 10 cm yang berdentum di atas lantai marmer, menciptakan irama dominasi. Di belakangnya Damar berjalan dengan jarak 3 langkah yang konsisten, sebuah jarak sosial dan hierarki yang tak boleh dilanggar. Di dalam lift berdinding cermin, Arunika memperbaiki tatanan rambut urdonya yang sempurna. Ia melihat pantulan dirinya, cantik, berkuasa, dan tak tersentuh. Namun, ia juga melihat pantulan Damar di sudut cermin. Pria itu menatap lurus ke depan, wajahnya tanpa ekspresi, seolah-olah semua hinaan Arunika baru saja hanyalah angin lalu yang bahkan tidak mampu mengusik ketenangannya. Ketenangan itu entah mengapa membuat Arunika merasa sedikit terusik. Biasanya orang akan gemetar atau setidaknya menunjukkan rasa tidak nyaman saat ia marah. Namun Damar berbeda. Ada semacam martabat yang menyembunyikan siapa dia di dalamnya. Ada sebuah rahasia yang tersembunyi di balik diamnya seorang pria itu. Sesuatu yang Arunika anggap sebagai bentuk kebebasan kelas bawah. Sesampainya di lobi, mobil sedan mewah hitam sudah terparkir di depan pintu utama. Damar dengan sigap membukakan pintu untuk Arunika. Sebelum masuk, Arunika berhenti sejenak, melirik sarung tangan putih yang dikenakan Damar. Pastikan AC-nya di suhu 18 derajat. Aku tidak ingin berkeringat sebelum bertemu investor. Saya sudah atur dulu. Mobil pun melaju membelah kemacetan Jakarta. Di kursi belakang Arunika tenggelam dalam tumpukan dokumen digital, menyiapkan senjata untuk menghadapi Mr. Calloway, investor asal Amerika yang dikenal dengan sangat selektif. Ia tidak menyadari bahwa di kursi kemudi, pria yang ia anggap remeh itu sesekali melirik ke arah kaca spion, memperhatikan raut kecemasan dan tersembunyi di balik ketegasan wajah sang CEO. Arunika merasa memegang kendali atas segalanya, perusahaannya, karyawannya, dan hidupnya. Ia berada di puncak menara gadingnya, memandang dunia dengan mata yang hanya melihat angka dan status. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa jam kemudian menara itu akan mulai bergoyang. Dan orang yang paling ia remehkan akan menjadi satu-satunya orang yang mampu menahan fondasinya agar tidak runtuh berantakan. Pagi itu, dalam kesunyian kabin mobil yang dingin, perang dingin antara ego dan realitas baru saja dimulai. Arunika Kirana Adyasari masih merasa dirinya adalah ratu, tanpa menyadari bahwa mahkotanya sedang dipertaruhkan dalam sebuah permainan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Bab 2. Retakan di balik layar kaca. Udara di malam ruang rapat utama Adyasari Group terasa begitu tipis, seolah-olah oksigen telah habis disedot oleh ketenangan yang menggantung di langit-langit. Ruangan itu adalah mahakarya arsitektur modern. Dinding kaca yang menampilkan cakrawala Jakarta yang berkabut polusi, meja oval panjang dari obsidian hitam, dan lampu gantung minimalis yang memancarkan cahaya putih pucat yang dingin. Di ujung meja Arunika duduk dengan punggung tegak sempurna. Jemarinya yang lentik mengetuk-ngetuk permukaan meja secara ritmis. Hari ini adalah hari penentuan, Mr. Calloway. Dengan setelan jas seharga ribuan dolar dan tatapan mata sebiru es arti duduk di hadapannya. Di samping Calloway, seorang asisten pria berkacamata sibuk dengan tabletnya. Pertemuan ini bukan sekedar presentasi bisnis. Ini adalah ajang pembuktian bahwa Arunika layak berdiri di panggung global. Mr. Adyasari. Suara Calloway memecah keheningan, berat dan penuh otoritas. Saya menghargai estetika kantor Anda. Tapi saya kesini bukan untuk melihat pemandangan. Saya di sini untuk data. Keamanan sistem logistik Anda adalah perhatian utama kami. Jika Anda tidak bisa menjamin integrasi data yang mulus,
kerjasama ini berakhir sekarang. Aronika tersenyum, sebuah senyum profesional yang telah ia latih di depan cermin berkali-kali. Tentu Mr. Calloway, kami telah menyiapkan demonstrasi sistem enkripsi terbaru kami. Anda akan melihat mengapa kami adalah yang terbaik di Asia Tenggara. Aronika memberi isyarat kepada sekretarisnya, namun saat itulah bencana mulai merayap. Layar monitor raksasa di belakang Aronika berkedip-kedip sekali dua kali, lalu berubah menjadi hitam pekat. Suara dengung statis yang mengganggu terdengar dari pengeras suara. Aronika mengerutkan kening, mencoba tetap tenang. Ada sedikit gangguan teknis, mohon tunggu sebentar. Namun masalah itu tidak hanya berhenti pada layar. Laptop yang terhubung ke proyektor tiba-tiba mengalami first close. Saat sekretarisnya mencoba melakukan restart, muncul pesan galat dalam bahasa pemrograman yang rumit, yang tidak dipahami oleh siapapun di ruangan itu. Ruangan yang tadinya hening kini mulai dipenuhi dengan bisikan cemas dari jajaran direksi Aronika. Mr. Calloway, wajahnya berubah menjadi masam. Mr. Adyasari, saya tidak punya waktu untuk lelucon amatir. Apakah ini kualitas teknologi yang Anda banggakan? Keringat dingin mulai merembes dari balik blazer mahal Aronika. Denyut jantungnya berpacu liar. Ia melirik ke arah pintu, berharap ada keajaiban. Reputasinya yang ia bangun dengan keangkuhan dan kesempurnaan kini berada di ambang kehancuran, hanya karena sebuah kabel atau bug sistem yang konyol. Namun yang lebih parah adalah kendala bahasa. Teknisi internalnya yang biasanya menangani hal ini sedang terjebak di lantai bawah karena lift yang mendadak bermasalah. Dan asisten Calloway mulai melontarkan pertanyaan teknis dalam bahasa Inggris yang sangat cepat dan penuh jargon, membuat penerjemah Aronika tampak gagap dan kebingungan. Aronika merasa dunianya berputar. Ia adalah wanita yang meremehkan kegagalan, dan kini kegagalan sedang menatap tepat di matanya. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka sedikit. Bukan teknisi yang muncul, melainkan Damar. Dia membawa sebuah nampan berisi botol air mineral tambahan. Sebuah tugas remeh yang seharusnya dilakukan oleh staf pantry. Aronika ingin berteriak padanya untuk pergi, namun Damar tidak bergerak menuju meja konsumsi. Matanya yang tajam langsung tertuju pada kabel yang menjuntai di bawah meja dan layar monitor yang mati. Damar meletakkan nampannya dengan gerakan yang sangat tenang, hampir tak menimbulkan bunyi. Tanpa diminta, ia berjalan mendekati rak server kecil di sudut ruangan. Apa yang kamu lakukan? Keluar! Desis Aronika dengan suara tertahan. Wajahnya merah padam karena malu. Damar tidak menjawab. Ia berlutut di depan kabel panel kontrol. Jemarinya bergerak dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak masuk akal bagi seorang supir. Ia mencabut satu kabel, mengganti urutannya, dan kemudian menekankan serangkaian perintah pada keyboard cadangan yang terhubung ke sistem utama. Excuse me, Mr. Calloway. Suara Damar memecah ketegangan. Suaranya tidak lagi rendah untuk tunduk seperti saat ia di dalam mobil. Suara itu kini jernih, penuh percaya diri, dan menggunakan bahasa Inggris dengan aksen British yang elegan dan sangat fasih. The system encountered an headset failure due to a localized IP conflict. If you wanted the encryption break, crook a secure sub-server. Please look at the screen now. Seketika layar raksasa itu menyala kembali. Grafik data yang rumit terpampang dengan resolusi tinggi mengalir dengan mulus tanpa cacat. Mr. Calloway tertegun, bukan hanya karena layarnya kembali berfungsi, tetapi karena penjelasan teknis yang baru saja ia dengar dengan sangat akurat dan disampaikan dengan tata bahasa yang jauh lebih baik daripada penerjemah resmi perusahaan. Aronika terpaku. Ia menatap punggung Damar yang masih berlutut di lantai. Pria yang tadi pagi ia hina sebagai perangkat tambahan yang tak berguna, kini berdiri tegak di tengah ruangan menjadi satu-satunya orang yang memegang kendali atas kekacauan tersebut. Damar kemudian berdiri, merapikan seragam safarinya yang sedikit kusut dan menundukkan kepalanya sedikit ke arah Mr. Calloway. Lalu ke arah Veronica. Mohon maaf atas gangguannya. Demonstrasi bisa dilanjutkan. Ucapnya kembali dalam bahasa Indonesia yang sangat sopan. Ia berjalan keluar ruangan seolah-olah ia baru saja menyelamatkan jutaan dolar dari kekacauan. Ruangan itu kembali sunyi. Namun kali ini dengan jenis keheningan yang berbeda. Aronika merasakan hantaman telak pada egonya. Di bawah lampu kristal itu, ia menyadari bahwa retakan pertama pada menara gadingnya tidak disebabkan oleh musuhnya,
melainkan oleh kebenaran yang ditunjukkan oleh seorang pria yang selama ini ia anggap debu di bawah sepatunya. Tangannya gemetar saat ia menyentuh tikus untuk melanjutkan presentasi. Namun pikirannya tertinggal di balik pintu yang baru saja tertutup di belakang Damar. Siapa sebenarnya pria itu? Gema di balik kemudi, bab 3. Kisah rapat dengan Mr. Calloway berlangsung seperti mimpi buruk yang dibalut kesuksesan. Meskipun presentasi berjalan mulus dan investor asal Amerika itu tampak puas, pikiran Aronika tidak lagi berada di ruang rapat. Fokusnya telah terbelah, hancur berkeping-keping dan tertinggal pada sosok pria yang berseragam safari yang tadi berdiri dengan begitu tenang di depan layar server. Setelah jabat tangan Farman terakhir dan janji untuk meninjau kontrak mingguan depan, Aronika segera menyambar tasnya. Ia mengabaikan ucapan selamat dari para direksinya yang tampak lega. Langkah kakinya yang biasanya angkuh kini terasa buru-buru, hampir tidak sabar untuk mencapai lobi. Ia membutuhkan jawaban. Di depan pintu utama, sedan hitam itu sudah menunggu. Damar berdiri di samping pintu penumpang. Tangannya terlipat di depan tubuh dengan sikap sempurna. Posisi yang sama setiap harinya. Tidak ada gurat kebanggaan atau kepuasan di wajahnya setelah baru saja menyelamatkan transaksi jutaan dolar. Ia kembali menjadi sopir yang tak terlihat. Aronika masuk ke dalam mobil tanpa sepatah kata pun. Namun begitu pintu mobil tertutup dan kabin menjadi kedap suara, ia tidak langsung memerintahkan Damar untuk jalan. Ia duduk diam, menatap tengkuk pria itu dari balik kaca spion tengah. Jelaskan. Ucap Aronika singkat, suaranya tidak lagi menggelegar namun ada tuntutan yang tajam. Damar mulai menyalakan mesin. Jelaskan tentang apa, Bu? Jangan bermain peran di depanku, Damar. Emosinya meluap. IP conflict, encryption breach, dan opsi itu. Kamu bukan sekedar sopir yang kebetulan bisa sedikit bahasa Inggris karena sering menonton film Hollywood. Siapa kamu sebenarnya? Damar menghela nafas pendek, hampir tidak terdengar. Ia mulai menjalankan mobil perlahan, keluar dari area perkantoran. Saya hanya seorang yang pernah memiliki kesempatan untuk belajar, Bu. Kebetulan saya mengerti sedikit tentang sistem yang Ibu gunakan karena saya pernah mempelajari hal serupa. Sedikit? Kamu bicara lebih fasih daripada penerjemah bersertifikatku. Kamu memperbaiki sistem yang teknisi senior pun butuh waktu setengah jam untuk mendiagnosanya. Aronika memajukan tubuhnya, mencondongkan wajah ke arah kursi depan. Kamu membohongiku saat melamar kerja, bukan? Apa tujuanmu sebenarnya masuk ke dalam perusahaanku? Damar melirik ke arah spion, mata mereka bertemu sejenak. Ada kedalaman di mata pria itu yang membuat Aronika tiba-tiba merasa sangat kecil. Tujuan saya hanya bekerja, Bu. Menjadi sopir adalah pekerjaan yang jujur. Status saya di masa lalu tidak relevan dengan tugas saya mengantar ibu tepat waktu. Di duniaku, masa lalu adalah segalanya, tukas Aronika. Aku tidak suka kejutan, dan aku benci merasa bodoh di perusahaanku sendiri. Kamu membuatku terlihat seperti CEO yang tidak tahu siapa yang ia pekerjakan. Atau mungkin, Damar memotong dengan nada yang sangat tenang namun menusuk. Ibu hanya melihat apa yang ibu lihat. Selama 3 bulan ini, ibu tidak pernah melihat saya sebagai manusia. Saya hanyalah bagian dari mesin mobil ini bagi ibu. Jadi ketika mesin ini tiba-tiba bisa berbicara, ibu merasa terancam. Kalimat itu menghantam Aronika seperti tamparan fisik. Dia bersandar kembali ke kursinya, dadanya sesak oleh campuran antara kemarahan dan rasa malu yang aneh. Selama ini, ia memang memandang orang-orang dengan status sosial di bawahnya sebagai latar belakang yang kabur. Seperti pemandangan yang lewat begitu saja dari jendela mobil. Dia tidak pernah membayangkan bahwa di balik seragam yang murah itu tersimpan intelektualitas yang mungkin setara atau bahkan melampaui dirinya. Keheningan yang mencekam menyelimuti kabin. Biasanya Aronika akan segera memasuki rasa emosi, memaki, memecat siapapun yang berani berbicara padanya seperti itu. Namun kali ini lidahnya terasa keluh. Ia merasa seolah-olah Damar baru saja menguliti lapisan-lapisan keangkuhan dan mengekspos kekosongan di baliknya. Sore ini, saya akan membawa berkas riwayat hidup saya yang asli ke meja ibu, jika itu yang ibu inginkan. Lanjut Damar tanpa mengubah nada suaranya. Tapi saya mohon satu hal, jangan biarkan rasa ingin tahu ibu mengganggu profesionalisme saya.
Saya masih sopir ibu, dan tugas saya hanya memastikan ibu aman sampai di rumah. Veronica memalingkan wajah keluar jendela, menatap lampu-lampu jalanan Jakarta yang mulai menyala. Satu persatu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa berkuasa di kursi belakang mobilnya sendiri. Ada sesuatu tentang Damar yang membuatnya tidak merasa nyaman. Bukan karena ancaman, melainkan karena cermin yang pria itu sodorkan ke hadapannya. Terserah kamu, gumam Veronica akhirnya. Suaranya nyaris hilang ditelan suara ban yang bergesekan dengan aspal. Tapi mulai besok, jangan pernah lagi meremehkan apa yang kamu ketahui tentang orang-orangku. Veronica mencoba mendapatkan kembali harga dirinya. Namun ia tahu itu sia-sia. Benih keraguan telah tertanam. Di balik mudi itu, Damar bukan lagi sekedar sopir. Ia adalah sebuah teka-teki yang baru saja mengubah cara Veronica melihat dunia. Dan yang lebih menakutkan, cara Veronica melihat dirinya sendiri. Malam itu, Menara Gading Veronica terasa sedikit lebih dingin daripada biasanya. Letakkan di dasar fondasi bab 4. Pagi itu, atmosfer di kantor pusat Adiasari Group tidak terasa seperti kemenangan. Setelah keberhasilan rapat dengan Mr. Calloway beberapa waktu lalu, alih-alih merayakannya, Veronica justru mendapati dirinya terkepung oleh keheningan yang menyesakkan di lantai eksekutif. Ia melangkah keluar dari lift. Ia tidak disambut oleh senyum hormat para stafnya, melainkan oleh bisik-bisik yang mendadak berhenti setiap kali ujung sepatunya menyentuh lantai marmer. Veronica merasakan ada sesuatu yang salah. Sebagai seorang CEO, ia memiliki insting tajam terhadap anomali, dan pagi ini, radar bahayanya berdenyut kencang. Begitu ia membuka pintu ruang kerjanya, ia menemukan sekretaris pribadinya, Maya, berdiri dengan wajah pucat pasi di depan televisi yang menyala. Bu, Anda harus melihat ini. Maya bergetar. Di layar televisi, sebuah saluran berita bisnis sedang menampilkan wajah Veronica bersandingan dengan grafik merah yang menukik tajam. Judul bersanya tertulis, Skandal Adiasari Group, Manipulasi Data Gaji dan Proyek Fiktif Triliunan Rupiah. Veronica merasa seolah-olah lantai di bawah kakinya lenyap. Laporan itu menyebutkan adanya penggelapan dana yang dialirkan ke rekening-rekening cangkang di luar negeri, menggunakan modus operandi proyek infrastruktur digital yang sebenarnya tidak pernah ada. Yang lebih mengerikan, dokumen-dokumen yang ditampilkan di layar memiliki tanda tangan digitalnya. Ini fitnah. This is Veronica. Tangannya mengepal hingga buku-buku jemarinya memutih. Ini tidak mungkin. Siapa yang berani melakukan ini? Ponselnya mulai meledak dengan panggilan dari dewan direksi, investor, dan media. Di tengah kekacauan itu, sebuah pesan masuk ke ponsel pribadinya dari nomor yang tidak dikenal. Bagaimana rasanya melihat menara meruntuh, Veronica? Integritas tidak bisa dibeli dengan kesombongan. Veronica tahu siapa pengirimnya. Pranegara, Kusuma Laksamana. Rival bisnisnya yang licik yang selama bertahun-tahun selalu kalah bersaing secara sehat, kini tampak telah menemukan cara untuk menghancurkannya dari dalam. Panggil semua anggota dewan direksi sekarang, perintah Veronica. Namun Maya belum sempat bergerak, pintu ruangan sudah terbuka kasar. Baskoro, direktur senior yang telah menjadi mentor Veronica sejak awal, masuk dengan wajah yang sulit dibaca. Veronica, dewan direksi baru saja mengadakan pertemuan darurat tanpa kamu. Mereka menuntut pengunduran dirimu sementara untuk menjaga kepercayaan pasar. Apa? Anda bicara? Kat. Anda bercanda, Pak Baskoro. Ini jelas-jelas sabotase, teriak Veronica. Anda tahu saya tidak pernah menyentuh uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Baskoro menghela nafas, menatap Veronica dengan tatapan yang hampir terlihat seperti rasa kasihan atau mungkin sesuatu yang lebih gelap. Data tidak berbohong, Veronica. Jejak digitalmu ada di mana-mana. Untuk saat ini sebaiknya kamu pulang dan membiarkan kami menangani media. Veronica merasa terpojok. Ia melihat ke sekelilingnya. Untuk pertama kalinya ia merasa seperti orang asing di kerajaannya sendiri. Ia berjalan keluar dengan kepala tegak, mencoba mempertahankan sisa-sisa martabatnya meski hatinya hancur berkeping-keping. Di lobi, kilatan lampu kamera wartawan sudah menunggunya. Mereka berkerumun seperti hiu yang mencium bau darah.
Keamanan perusahaan kewalahan menahan desakan massa yang menuntut penjelasan. Di saat Arunika nyaris tenggelam dalam kerumunan yang beringas itu, sebuah tangan kokoh menarik lengannya. Itu Damar. Tanpa kata-kata, Damar membuka jalan dengan badannya, melintasi kerumunan itu dengan ketenangan yang luar biasa. Ia menempatkan dirinya sebagai perisai manusia antara Arunika dan kamera-kamera yang haus akan kehancuran. Begitu mereka mencapai mobil, Damar segera mengunci pintu dan menginjak gas, meninggalkan kekacauan itu di belakang. Di dalam mobil, Arunika ambruk. Keangkuhan yang selama ini ia pakai sebagai baju zirah menguap begitu saja, menyisakan seorang wanita muda yang ketakutan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar hebat. Semua orang mengkhianatiku, Damar. Mereka yang kuberi kemakmuran, mereka yang kupercaya, semuanya pergi. Damar melirik spion melalui kaca tengah. Tidak ada nada meremehkan dalam suaranya kali ini. Dunia bisnis bukan tentang siapa yang paling pintar, Bu. Tapi siapa yang paling tahan banting terhadap pengkhianatan. Dan biasanya pengkhianat tidak datang dari depan, Bu, tapi dari samping. Arunika mendongak, matanya yang sembab menatap Damar. Kenapa kamu masih di sini? Kamu bisa pergi sekarang. Perusahaanku akan hancur. Namaku akan busuk. Aku tidak lagi bisa untuk membayarmu. Damar memutar kemudi dengan tangan tenang, membawa mobil menuju jalan pinggiran kota yang sepi. Saya tidak bekerja untuk Ajasari Group, Bu. Saya bekerja untuk Ibu. Dan menurut pengalaman saya, di titik terendah seperti inilah, seorang baru bisa melihat siapa yang benar-benar ada di pihaknya. Arunika terdiam. Di tengah badai yang menghancurkan hidupnya, ia menemukan bahwa satu-satunya fondasi yang masih berdiri tegak justru adalah pria yang selama ini ia anggap tak bernilai. Sesuatu dari dalam diri Arunika yang bergeser. Sebuah pengakuan pahit bahwa selama ini ia telah salah menilai kekuatan sejati. Pengakuan di balik kabut. Bab 5. Mobil sedan mewah itu kini terasa seperti kapsul penyelamat yang terisolasi dari dunia luar. Damar membawa Arunika menjauh dari hiruk-pikuk pusat kota, menuju sebuah jalan setapak di pinggiran perbukitan yang jarang dilalui kendaraan. Di sana, di bawah naungan pohon-pohon peneduh yang mulai diguyur rintik hujan, Damar menghentikan mobil. Kesunyian merayap masuk, hanya interupsi oleh suara mesin yang mendingin dan detak jantung Arunika yang masih belum beraturan. Arunika menyadarkan kepalanya pada kaca jendela yang mulai berembun. Ia menatap pantulan dirinya sendiri. Maskara yang ia pakai sedikit luntur dan tatapan mata yang kehilangan cahayanya. Kenapa kita berhenti di sini? Damar mematikan mesin, lalu memutar tubuhnya menghadap ke belakang. Ia melepas topi seragamnya, menampakkan sorot mata yang tajam namun penuh empati. Tatapannya tidak seharusnya dimiliki oleh seorang sopir biasa. Karena di sana, di gedung itu, ibu adalah seorang CEO yang harus sempurna. Tapi di sini, ibu hanya manusia yang sedang terluka. Dan manusia yang sedang terluka butuh ruang untuk bernafas sebelum menyusun strategi kembali. Arunika tertawa getir, sebuah tawa yang berakhir dengan isakan kecil. Strategi apa? Kamu dengar sendiri tadi. Pembaskara orang yang sudah kuanggap seperti pengganti ayahku memintaku mundur. Pranegara memegang semua kartu as. Aku sudah kalah, Damar. Namaku akan selamanya tercatat sebagai koruptor di buku sejarah bisnis negeri ini. Damar terdiam sejenak, jemarinya mengetuk kemudi dengan ritme yang teratur. Ibu ingin tahu siapa saya sebenarnya. Mengapa saya bisa bahasa Inggris? Mengapa saya mengerti sistem logistik? Dan mengapa saya tidak pergi saat badai ini datang? Arunika menolak sepenuhnya, rasa penasarannya mengalahkan kesedihannya untuk sejenak. Katakan, aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Nama asli saya adalah Damar Abimanyu. Mulainya sesuaranya terdengar seperti narasi yang datang dari masa lalu yang kelam. 10 tahun lalu, saya adalah mahasiswa penerima beasiswa penuh di Oxford, mengambil spesialis analisis data finansial. Saya punya masa depan yang cerah. Sampai suatu hari, ayah saya, seorang manajer tingkat menengah di perusahaan konstruksi,
dijadikan kambing hitam dalam skandal korupsi besar. Orang yang menjebak ayah saya adalah Pranegara Kusuma Laksamana. Arunika tersentak, nafasnya tertahan di kerongkongan. Keluarga Laksamana? Benar, lanjut Damar dengan nada datar. Namun ada api yang menyala di matanya. Ayah saya mendekam di penjara dan meninggal dalam kehinaan. Beasiswa saya dicabut, nama keluarga saya dicemarkan, dan saya masuk ke dalam daftar hitam industri manapun. Saya harus bertahan hidup di jalanan, melakukan pekerjaan apapun, termasuk menjadi sopir, hanya untuk bisa tetap bernafas dan menunggu saat yang tepat. Saat yang tepat untuk apa? Untuk melihat keluarga Laksamana melakukan kesalahan yang sama lagi, menghancurkan orang jujur demi keserakahan mereka. Jawab Damar. Ia merogoh saku jasnya yang lusuh dan mengeluarkan sebuah flash disk kecil. Selama 3 bulan saya bekerja untuk ibu. Saya tidak hanya menyetir, saya memperhatikan. Saya melihat ada aliran data yang tidak wajar dari server Adyasari yang hanya bisa dilakukan oleh orang dalam tanpa akses tingkat tinggi. Saya diam karena saya belum punya bukti kuat sampai pagi ini. Arunika menatap flash disk itu seolah-olah itu adalah jantung yang baru saja dikeluarkan dari tubuhnya. Maksudmu, kamu tahu semua ini? Saya tahu ada yang sedang merangkap perangkat. Saya tahu ada yang sedang memasang perangkap untuk ibu. Tapi saya tidak menyangka karena akan bergerak cepat ini untuk cut. Saya tahu ada yang sedang memasang perangkap untuk ibu. Tapi saya tidak menyangka mereka akan bergerak cepat ini dengan bantuan Pak Baskoro. Damar menyodorkan benda kecil itu kepada Arunika. Di dalam sini ada salinan log aktivitas server yang asli sebelum mereka memanipulasinya. Saya meretas sistem mereka tadi malam dari laptop di kamar kontrakan saya karena saya mencium aroma pengkhianatan. Arunika menerima flash disk itu dengan tangan gemetar. Ia menatap Damar dengan pemandangan yang benar-benar baru. Pria ini bukan hanya sekedar pintar, tapi ia adalah korban dari sistem kejam yang selama ini sedang mencoba menelannya buat-buat. Kenapa kamu membantuku? Setelah semua hinaan yang aku berikan padamu, aku meremehkanmu, Damar. Aku menyebutmu perangkat tambahan. Ucap Arunika dengan penyesalan yang mendalam. Damar tersenyum tipis, sebuah senyuman yang pertama kalinya terasa tulus. Karena saya melihat diri saya yang dulu di dalam diri ibu. Ambisius, keras kepala, dan merasa dunia ada di dalam genggaman. Tapi saya juga melihat sesuatu yang tidak dimiliki Pranegara. Ibu punya harga diri. Ibu sombong karena ibu merasa benar, bukan karena ibu mencuri. Maafkan aku, Damar. Aku benar-benar minta maaf. Arunika tertunduk, air matanya jatuh membasahi telapak tangannya. Jangan minta maaf pada saya, Bu. Gunakan rasa bersalah itu untuk menjadi bahan bakar. Kita punya bukti. Kita punya kebenaran. Sekarang pilihan ada di tangan ibu. Apakah ibu ingin terus menangis di kursi belakang, atau ibu ingin pindah ke kursi depan dan mengambil alih kemudi hidup ibu kembali? Di bawah langit yang mendung, di dalam mobil yang tersembunyi dari dunia, Arunika Kirana Adyasari merasakan sebuah transformasi. Ia tidak lagi melihat status sosial sebagai sekat. Ia melihat seorang kawan, seorang penyelamat, dan seorang jenius yang selama ini ia sia-siakan. Untuk pertama kalinya, sang ratu di Menara Gading itu memutuskan untuk turun ke bumi, siap bertarung di lumpur demi merebut kembali kehormatannya. Perjamuan para pengkhianat. Malam itu, Jakarta diguyur hujan badai yang seolah ingin mencuci bersih dosa-dosa yang tersembunyi di balik gedung pencakar langit. Di dalam sebuah apartemen kecil yang tersembunyi di kawasan padat penduduk, Arunika berduduk di depan sebuah laptop tua milik Damar. Ruangan itu sempit, berbau buku lama dan kopi. Sangat kontras dengan kemewahan penthouse miliknya. Namun di tempat inilah Arunika merasa lebih terjaga dibandingkan sebelumnya. Di layar monitor, barisan kode dan log aktivitas finansial menari-nari. Damar berdiri di belakangnya, jemaringnya sesekali menunjuk ke arah anomali data yang sulit dibaca oleh mata awam. Lihat ini, Bu. Suara Damar rendah namun tajam. Transfer ini dilakukan pada jam 2 pagi. Menggunakan protokol enskripsi yang biasanya hanya digunakan untuk proyek rahasia pemerintah. Siapapun yang melakukannya tahu persis celah dan sistem kita. Arunika memperhatikan nama akun bayangan yang tertera. Matanya memincing. Itu kode proyek Golden Braid.
Proyek infrastruktur di Kalimantan yang seharusnya sudah selesai tahun lalu. Tapi di sini, ada aliran dana keluar setiap bulan ke perusahaan cangkang bernama Laksmana Global. Laksmana? Nama itu terasa seperti racun di lidahnya. Pranegara benar-benar tidak kreatif. Dia bahkan menggunakan nama keluarganya untuk menghancurkanku. Bukan hanya dia, Bu. Perhatikan alamat IP yang memberikan izin otoritas terakhir. Ini dilakukan oleh komputer di dalam kantor pusat. Dari lantai eksekutif, Arunika terkesiap. Jantungnya berdegup dengan sangat kencang saat melihat angka-angka koordinat digital itu. Itu adalah IP statis dari ruang kerja Pak Baskoro, mentornya. Sosok yang sudah ia anggap sebagai kompas moralnya di dunia bisnis yang kejam. Rasa sakit karena pengkhianatan itu kembali menghujam lebih perih daripada cercaan media. Dia yang membukakan pintu untuk Pranegara. Dia yang mengajariku tentang integritas, sementara dia sendiri menjualku demi kursi yang lebih empuk. Damar meletakkan tangannya sebentar di bahu Arunika, sebuah gerakan yang spontan namun segera ia tarik kembali karena menyadari batasan. Namun sentuhan singkat itu memberikan kehangatan yang aneh bagi Arunika. Kesedihan adalah kemewahan yang tidak bisa kita beli saat ini, Bu. Besok pagi adalah rapat umum pemegang saham. Luar biasa. Mereka akan menggunakan kesempatan itu untuk cara resmi memecat ibu dan melantik Baskoro sebagai CEO sementara sebelum akhirnya melakukan merger dengan perusahaan Pranegara. Arunika berdiri, membalikan badannya dan menghadap Damar. Wajahnya yang pucat kini berganti dengan sorot mata yang membara. Mereka pikir aku akan datang sebagai pecundang yang memohon ampun. Mereka ingin perjamuan. Akan kuberikan mereka perjamuan yang tak akan pernah mereka lupakan. Malam itu dihabiskan dengan menyusun strategi. Damar bekerja dengan kecepatan luar biasa, merakit bukti-bukti digital di dalam sebuah presentasi tersembunyi yang tertanam di dalam server pusat. Arunika belajar banyak hal dalam satu malam, tentang bagaimana sebuah sistem bisa dimanipulasi, dan bagaimana kejujuran terkadang harus disampaikan dengan kelicikan yang lebih cerdas. Keesokan paginya, kantor pusat Adyasari Group tampak seperti benteng yang sedang dikepung. Wartawan berkerumun di gerbang, dan petugas keamanan bersiaga penuh. Arunika tiba dengan mobil sedan hitamnya. Kali ini, ia tidak duduk di belakang dengan angkuh. Ia duduk di samping Damar. Siap, Bu? Tanya Damar sebelum membukakan pintu. Arunika merapikan baju merahnya, warna merah perang. Lebih dari siap, Damar. Saat Arunika memasuki ruang rapat, suasana mendadak senyap. Baskoro yang sedang tertawa kecil bersama Pranegara di sudut ruangan membeku. Pranegara tersenyum tipis, merapikan dasinya seolah-olah dia sudah memegang segalanya. Arunika, aku tidak menyangka kamu punya keberanian untuk menunjukkan wajahmu di sini. Ucap Pranegara dengan nada meremehkan. Ini masih perusahaanku, Pranegara. Dan aku tidak akan membiarkan tikus-tikus kecil menggerogoti, mengotori meja rapatku. Jawab Arunika tenang. Melangkah menuju kursi utamanya yang telah diduduki oleh Baskoro. Baskoro berdegem. Tampak tidak nyaman. Arunika, demi kebaikan perusahaan sebaiknya kamu menyerahkan palu sidang ini. Bukti-bukti sudah jelas. Benar, Pak Baskoro. Bukti-buktinya memang sudah sangat jelas. Namun bukan bukti yang Anda buat-buat, melainkan bukti yang kalian berdua coba hapus semalam. Arunika melirik ke arah pintu. Damar berdiri di sana, memegang sebuah tablet kendali. Dengan satu anggukan dari Arunika, Damar menekan layar tabletnya. Seketika layar proyeksi di belakang meja rapat menyala. Bukan menampilkan grafik kerugian, melainkan rekaman percakapan digital dan alur transfer uang yang secara eksplisit menunjukkan hubungan antara Baskoro dengan Pranegara. Ruangan itu meledak dalam kegaduhan. Para pemegang saham mulai berdiri dengan berteriak. Di tengah kekacauan itu, Arunika menatap tajam ke arah Baskoro yang pucat pasi dan Pranegara yang mulai panik. Ia menyadari satu hal, kekuatan sejati bukan berasal dari betapa banyak orang yang bersujud di bawah kakimu, melainkan dari siapa yang berdiri di sampingmu saat seluruh dunia menginjakmu jatuh. Dan di sana, di dekat pintu, Damar tetap berdiri tegak, menjadi pelindung yang tak kasat mata namun paling tangguh yang pernah ia miliki. Bab 7. Badai di ruang sidang. Ruang rapat utama itu kini tak ubahnya seperti arena gladiator.
Udara yang biasanya dipenuhi aroma kopi mahal dan parfum desainer, kini terasa sesak oleh aroma kepanikan yang tajam. Suara riuh rendah para pemegang saham menyerupai lebah yang terusik sarangnya. Di tengah pusaran kekacauan itu, Arunika berdiri dengan ketenangan yang menakutkan. Ia tampak seperti karang yang tak bergeming meski dihantam ombak setinggi gunung. Pranegara Kusuma Laksmana adalah orang pertama kali yang mencoba merebut kembali kendali. Ia berdiri, memukul meja dengan kepalan tangan sehingga suara dentuman itu menggema. Ini rekayasa. Kamu menggunakan teknologi untuk memfitnah kami, Arunika. Siapapun bisa memalsukan barisan kode dan rekaman digital itu. Arunika tidak langsung menjawab, ia hanya melirik ke arah Damar yang masih berdiri di dekat pintu. Damar memberikan anggukan kecil, sebuah isyarat yang hanya dipahami oleh mereka berdua. Dengan satu ketukan pada tabletnya, layar di belakang Arunika berubah. Kali ini, yang muncul bukan lagi barisan kode, melainkan sebuah dokumen legal yang telah dipindai, sebuah perjanjian bawah tangan yang ditandatangani oleh Baskoro dan perusahaan cangkang milik keluarga Laksmana. Fitnah Pranegara. Dokumen ini memiliki nomor registrasi notaris yang valid, yang kamu pikir sudah kamu musnahkan melalui orang dalam di biro hukum. Suara Arunika terdengar jernih mengiris keheningan yang mendadak jatuh. Tapi kamu lupa satu hal. Saat dokumen fisik yang masuk ke gedung ini memiliki jejak digital dalam sistem arsip bayangan yang tidak bisa diakses oleh direksi biasa. Baskoro yang sejak tadi duduk mematung tiba-tiba terbatuk hebat. Wajahnya yang semula berwibawa kini tampak keriput dan layu. Arunika, tolong, dengarkan saya. Saya melakukan ini untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan yang mungkin terjadi karena ambisimu. Berhenti berbohong, Pak Baskoro. Potong Arunika. Suaranya naik satu oktav namun tetap terkendali. Anda melakukan karena keserakahan. Anda dijanjikan posisi komisaris utama dalam entitas baru setelah merger dengan Laksmana Group. Anda menjual saya, menjual ribuan karyawan kita hanya demi sebuah kursi empuk di masa pensiun Anda. Arunika berjalan mendekati Baskoro. Untuk pertama kalinya, ia tidak menatap pria itu sebagai mentor, melainkan sebagai seorang lawan yang telah kehilangan kehormatannya. Anda adalah orang yang mengajarkan saya bahwa bisnis adalah soal kepercayaan. Hari ini, Anda adalah orang yang membuktikan bahwa kepercayaan adalah barang paling murah di ruangan ini. Pranegara yang menyadari posisinya semakin terdesak, mencoba menyelinap keluar menuju pintu belakang. Namun langkahnya terhenti. Dua petugas keamanan perusahaan yang telah diperingatkan oleh Damar sebelumnya berdiri menghadang jalan. Pertemuan ini belum berakhir, Pranegara, ucap Arunika dingin. Pihak kepolisian dan auditor independen sedang dalam perjalanan. Segala memanipulasi data gaji yang kamu tuduhkan kepadaku. Ternyata uang itu mengalir ke rekening pribadimu untuk menutupi kerugian kasino di Singapura. Gemuruh suara di dalam ruangan itu memuncak. Para investor yang tadinya menuntut pengunduran diri Arunika kini berbalik arah. Mereka memandang Pranegara dan Baskoro dengan kebencian yang mendalam. Di tengah keriuhan itu, Arunika merasakan sebuah kelegaan yang aneh, namun juga kesedihan yang mendalam. Ia telah memenangkan pertempuran, namun ia kehilangan ayah angkatnya. Di sudut matanya ia melihat Damar tetap tenang. Pria itu tidak ikut dalam kegembiraan kemenangan. Baginya, ini bukan soal kemenangan bisnis, melainkan soal penegakan keadilan yang tertunda selama 10 tahun. Ayahnya mungkin tidak bisa kembali, tapi setidaknya orang yang menghancurkan keluarganya kini sedang menatap lubang kehancuran yang sama. Tiba-tiba seorang investor besar berdiri. Miss Adyasari, jika semua ini benar, kami menuntut restrukturisasi total. Tapi ada satu hal. Siapa pria di pintu itu? Bagaimana seorang staf keamanan atau sopir bisa memiliki akses data tingkat tinggi itu? Arunika menatap Damar. Ia melihat keraguan di mata pria itu. Sebuah keinginan untuk tetap menjadi bayangan. Namun Arunika tahu, waktu untuk bersembunyi telah usai. Status sosial kini tak akan lagi menjadi pembatas di dunianya. Pria itu, ucap Arunika dengan bangga. Suaranya bergema ke seluruh penjuru ruangan. Adalah Damar Abimanyu. Dia adalah analis data terbaik yang pernah dimiliki perusahaan ini. Dan dia adalah alasan mengapa Adyasari Group masih berdiri tegak hari ini. Dia bukan hanya sekedar sopir, tapi dia adalah partner saya. Damar tertegun.
Dia tidak akan menyangka Aronika akan mengakuinya secara terbuka di depan jajaran elit Jakarta. Keangkuhan yang dulu membentangi Aronika telah runtuh sepenuhnya, digantikan oleh integritas yang tulus. Saat polisi masuk dan membogor Baskara serta Pranagara, Aronika tidak merasakan kepuasan dendam. Ia hanya merasa lega dan sedikit lelah. Ia berjalan menuju Damar, mengabaikan kilatan kamera dan pertanyaan wartawan yang mulai merangsek masuk. Terima kasih. Ini baru permulaan, Bu. Jawab Damar dengan senyum tipis yang hangat. Sekarang tugas yang lebih berat dimulai. Membangun kembali apa yang sudah rusak. Aronika mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa harus memikul beban dunia sendirian di atas menara gadingnya. Ia memiliki seseorang di sampingnya, seseorang yang mengajarkannya bahwa nilai seorang manusia tidak diukur dari jabatan, melainkan dari keteguhan hati di tengah badai, reruntuhan dan bencana baru. Debu dari ledakan skandal itu mulai mengendap, meninggalkan kesunyian yang mencekam di kantor pusat Adyasari Group. Meski Baskoro dan Pranagara telah digiring keluar dengan tangan terborgol, kemenangan Aronika terasa hambar. Ruang rapat yang megah itu kini tampak seperti medan perang yang ditinggalkan. Kursi-kursi yang berserakan, berantakan, sisa air mineral yang tumpah dan tatapan penuh keraguan dari para pemegang saham yang masih bertahan. Aronika terduduk di kursi kebesarannya, namun bahunya tidak lagi tegak seperti biasanya. Ia merasa seolah seluruh energinya telah terkuras habis bersama setiap kata pembelaan yang ia ucapkan tadi. Di depannya, layar raksasa masih menampilkan grafik pengkhianatan yang menyakitkan. Ibu perlu udara segar. Sebuah suara tenang memecah keheningan. Aronika mendongak. Damar berdiri di sana, masih dengan ketenangan yang sama. Seolah badai besar yang baru saja mereka lalui hanyalah gerimis sore hari. Ia telah melepaskan jas safarinya, menyisakan kemeja putih dengan lengan yang digulung hingga siku, menampilkan sisi dirinya yang lebih manusiawi, lebih dari sekedar sopir atau analis. Udara segar tidak akan memperbaiki harga saham kita yang anjlok dan atau mengembalikan kepercayaan ribuan karyawan yang sedang ketakutan sekarang di meja kerja mereka. Damar berjalan mendekat, meletakkan secangkir teh hangat di meja obsidian itu. Kepercayaan tidak dibangun dalam semalam, dan tidak bisa dipulihkan hanya dengan satu pidato kemenangan. Ibu harus menunjukkan bahwa Adyasari Group bukan hanya soal angka di papan bursa, tapi soal orang-orang di dalam dirinya. Aronika menatap teh itu, lalu menatap Damar. Kamu benar. Aku terlalu lama melihat mereka sebagai bidak catur, dan sekarang aku bahkan tidak tahu bagaimana cara bicara dengan mereka tanpa dinding kaca ini. Kalau begitu, hancurkan dinding kacanya, Bu. Ucap Damar simpel. Malam itu bukannya pulang ke penthouse mewahnya, Aronika memutuskan untuk tetap berada di kantor. Namun ia tidak mengurung diri di lantai 55. Ditemani Damar, ia turun ke lantai-lantai operasional. Ia mendatangi divisi logistik, departemen IT hingga bagian kebersihan. Untuk pertama kalinya sang CEO muda itu menyapa mereka dengan nama, mendengarkan keluh kesah mereka tentang ketidakpastian masa depan perusahaan, dan meminta maaf atas kelalaiannya dalam mengawasi jajaran direksi. Damar berjalan di belakangnya, menjaga jarak yang cukup untuk memberikan privasi, namun cukup dekat untuk memberikan rasa aman. Ia memperhatikan bagaimana Aronika mulai bertransformasi. Keangkuhan yang dulu menjadi ciri khasnya perlahan luruh, digantikan oleh kerentanan yang jujur. Dan anehnya, kerentanan itulah yang membuat para karyawan kembali merasa memiliki harapan. Pukul 2 pagi mereka berakhir di kantin karyawan yang sepi. Hanya ada mereka berdua dan lampu neon yang berkedip redup. Aronika menyesap kopi hitam dari gelas plastik. Sesuatu yang dulu tidak akan pernah ia sentuh. Terima kasih sudah membawaku turun ke sini. Aku baru menyadari, selama ini aku membangun menara yang terlalu tinggi hingga aku lupa di mana kakiku berpijak. Damar tersenyum tipis. Seorang pernah bilang, semakin tinggi pohon, semakin kuat angin yang menerpanya. Tapi bukan tinggi pohon yang menyelamatkannya dari badai, melainkan seberapa dalam akarnya menghujam
ke bumi. Aronika terdiam meresapi kalimat itu. Ia menatap Damar dengan intensitas yang berbeda. Ada rasa kagum yang mulai tumbuh di luar sekadar rasa terima kasih profesional. Ayahmu, dia pasti bangga melihatmu sekarang. Kamu memiliki semua kecerdasan yang mereka coba curi darimu. Tapi kamu tetap memiliki hati yang tidak mereka miliki. Sorot mata Damar sedikit meredup saat ayahnya disebut. Ayah saya selalu bilang bahwa integritas adalah satu-satunya harta yang tidak bisa disita oleh pengadilan. Saya hanya mencoba menjaga harta itu tetap utuh, Bu. Panggil aku Aronika. Di luar jam kerja atau setidaknya di saat seperti ini. Aku bukan bosmu. Aku hanya seseorang yang berhutang nyawa dan martabat padamu. Baik, Aronika. Suasana di kantin itu mendadak berubah. Ada getaran emosional yang tak terucapkan di antara mereka. Di tengah reruntuhan reputasi perusahaan dan bayang-bayang masa depan yang belum pasti, sebuah ikatan baru saja terbentuk. Bukan ikatan antara atasan dan bawahan, melainkan dua jiwa yang sama-sama pernah hancur dan kini mencoba untuk bangkit bersama. Besok kita harus menghadapi media lagi. Tapi kali ini aku ingin kamu ada di sampingku. Bukan sebagai sopir, bukan sebagai karyawan, tapi sebagai Chief Technology Officer. Sementara untuk memulihkan sistem kita, aku akan mengumumkannya pagi ini. Damar tertegun. Aronika, status saya, masa lalu keluarga saya akan menjadi sasaran empuk media. Biarkan saja, jawab Aronika tegas sambil menggenggam tangan Damar di atas meja. Genggaman yang hangat dan penuh keyakinan. Kita akan menghadapi mereka bersama. Jika mereka ingin menggali masa lalu, biarkan mereka melihat bagaimana kita membangun masa depan dari reruntuhan ini. Kamu adalah senjata rahasia Adyasari, Damar. Dan sudah saatnya dunia tahu itu. Di bawah cahaya neon yang temaram, Damar melihat tekad yang tak tergoyahkan di mata Aronika. Untuk pertama kalinya sejak 10 tahun lalu, ia merasa bahwa namanya bukan lagi sebuah beban, melainkan sebuah peluang. Dan bagi Aronika, ia baru saja menyadari bahwa kekuatan Syatid tidak terletak pada perintah, melainkan pada keberanian untuk mengakui bahwa ia membutuhkan seseorang untuk berjalan di sampingnya. Di bawah sorot lampu kebenaran bab 9. Pagi itu, lobi utama Adyasari Group berubah menjadi lautan manusia. Puluhan mikrofon terjulur seperti belati yang haus akan jawaban. Sementara lampu kilat utama kamera menyambar-nyambar, menciptakan atmosfer yang hingar-bingar. Media nasional hingga internasional telah berkumpul, menantikan kemunculan sang Iron Lady yang dikabarkan tengah berada di ujung tanduk. Di balik pintu kaca besar, Aronika berdiri diam. Ia mengenakan setelan jas putih tulang yang tajam, melambangkan awal yang bersih, atau mungkin untuk sebuah penyerahan diri yang elegan. Namun, ia tidak disendiri. Di sampingnya, Damar berdiri dengan setelan jas gelap yang pas di tubuhnya. Rambutnya yang biasa tertutup poni kini tertata rapi, dan kacamata berbingkai tipis memberikan kesan intelektual yang selama ini disembunyikan di balik kemudi. Ingat, bisik Damar tepat di samping telinga Aronika. Mereka akan menyerang keraguanmu, tapi kebenaran tidak butuh pembelaan yang rumit. Cukup katakan apa adanya. Terima kasih Damar untuk segalanya. Pintu terbuka, gemuruh suara tertawa seketika pecah. Aronika melangkah menuju podium dengan langkah yang tenang. Sementara Damar berjalan selangkah di belakangnya, bukan lagi sebagai pelindung fisik, melainkan sebagai pilar kekuatan strategis. Selamat pagi, rekan-rekan media. Suara Aronika menggema melalui pengeras suara, stabil dan tanpa getaran. Saya berdiri di sini bukan untuk menyangkal adanya krisis di Adyasari Group. Memang benar, telah terjadi pengkhianatan di tingkat tertinggi manajemen kami. Namun, saya di sini untuk meluruskan siapa yang sebenarnya memegang kendali atas manipulasi tersebut. Aronika memaparkan bukti-bukti digital secara ringkas dan namun mematikan. Ia tidak lagi bersifat defensif. Ia menyerang balik dengan data yang telah disusun Damar sepanjang malam. Namun saat sesi tanya jawab dimulai, sebuah serangan tajam datang dari seorang wartawan senior. Miss Adyasari,
Beredar kabar bahwa seorang di samping Anda adalah putra dari koruptor besar 10 tahun lalu. Bagaimana Anda bisa mempercayakan keamanan data perusahaan kepada seorang yang memiliki rekam jejak keluarga yang begitu kelam? Apakah ini bukan sekedar skenario pengalihan isu? Orang itu mendadak sunyi. Arunika merasakan kemarahan bangkit di dadanya. Namun sebelum ia sempat bicara, Damar melangkah maju ke depan mikrofon. Nama saya Damar Abimanyu. Suaranya tenang namun memiliki wibawa yang sanggup membungkam ruangan. Benar, saya adalah putra dari pria yang kalian sebut koruptor selama 10 tahun. Saya hidup dalam bayang-bayang kesalahan yang tidak saya perbuat. Saya banyak belajar bahwa kehormatan tidak diwariskan, melainkan dibangun dari kejujuran. Hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai putra siapapun, melainkan sebagai orang yang membongkar skandal keluarga Laksmana. Orang yang sama yang menghancurkan ayah saya 10 tahun lalu. Damar menatap tajam ke arah kamera. Jika integritas saya dipertanyakan karena masa lalu, maka lihatlah data yang saya bawa. Data tidak memiliki sentimen, data tidak memiliki dendam, dan ia menunjukkan fakta. Dan faktanya adalah Adyasari Group telah mengkhianati dikhianati dari dalam oleh mereka yang selama ini dianggap sebagai pahlawan industri. Jawaban Damar yang jujur dan berani itu seperti membalikkan arus-arus air. Simpati mulai mengalir. Arunika mengambil alih kembali podium, menatap hadirin dengan tatapan yang jauh lebih lembut namun tegas. Kekuatan sejati perusahaan ini bukan terletak pada gedung tinggi atau angka di bursa saham. Ucap Arunika, kekuatan sejati kami adalah orang-orang seperti Damar. Orang-orang yang direndahkan karena statusnya, namun memiliki nilai yang tak terukur oleh materi. Mulai hari ini, saya menunjuk Damar Abimanyu sebagai Chief Technology Officer TAP. Kami tidak akan lagi bersembunyi di balik dinding kaca. Konferensi pers itu berakhir bukan dengan cemoohan, melainkan dengan keheningan yang penuh rasa hormat. Saat mereka berjalan kembali menuju lift, jauh dari jangkauan publik, Arunika merasakan ketegangan di tubuhnya menyeluruh. Di dalam lift yang tertutup, ia menatap Damar. Kamu melakukannya dengan luar biasa. Gumam Arunika. Kita melakukannya, Arunika. Jawab Damar. Untuk pertama kalinya dalam lift itu tidak ada jarak 3 langkah. Mereka berdiri berdampingan, 2 orang yang baru saja melintasi api bersama-sama. Menyadari bahwa di balik kehancuran Menara Gading yang lama, mereka baru saja meletakkan fondasi untuk sesuatu yang jauh lebih kokoh. Sebuah kemitraan yang berlandaskan kebenaran. Bab 10. Puing yang membumbungkan akar. Kantor pusat Adyasari Group tak lagi terasa seperti laboratorium yang steril dan dingin. Setelah konferensi persnya mengguncang itu, suasana berubah menjadi sibuk dan lebih manusiawi. Arunika duduk di depan sofa ruang kerjanya, bukan di balik meja mahoni yang angkuh. Di hadapannya, tumpukan bekas audit berserakan, namun ia tak lagi merasa tercekik oleh angka-angka itu. Damar masuk tanpa mengetuk pintu, sebuah perubahan kecil dalam protokol yang secara tak sadar disetujui oleh Arunika. Pria itu membawa 2 kotak makan siang sederhana dari warung di seberang jalan. Ibu, maksudku Arunika, kamu harus makan. Tim hukum tidak akan bisa bekerja jika CEO-nya pingsan karena mah. Ujar Damar dengan nada yang kini lebih santai, meski sisa-sisa ketegasan itu tetap ada. Arunika tersenyum tipis menerima kotak makan itu. Terima kasih Damar, rasanya aneh. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun aku merasa ringan. Padahal secara teknis perusahaanku sedang di ujung tanduk. Itu karena kamu tidak lagi memikul kebohongan, Mika. Damar duduk di hadapannya, membuka kotak makannya sendiri. Menara Gading itu memang indah, tapi oksigennya tipis. Sekarang kamu di bawah bersama kami. Di sini udaranya lebih banyak, meski sedikit berdebu. Mereka makan dalam kesunyian yang nyaman. Arunika memperhatikan tangan Damar yang kokoh. Tangan yang sama yang dulu memutar kemudi untuknya, kini dengan lincah mengetik kode-kode keamanan yang menyelamatkan asetnya. Ia mulai menyadari bahwa ketertarikannya pada Damar bukan lagi sekedar rasa syukur,
melainkan kekaguman yang mendalam pada kedalaman jiwa pria itu. Damar, tentang ayahmu, apakah ini akhir yang kamu inginkan? Lihat Pranagara hancur. Damar terhenti sejenak, tatapannya menerawang ke arah jendela yang menampilkan langit senja Jakarta. Jujur, awalnya aku pikir dendam adalah tujuanku. Aku ingin mereka merasakan apa yang keluargaku rasakan, kehilangan segalanya dalam semalam. Ia menarik nafas panjang, lalu menatap Aronika dengan sorot mata yang hangat. Tapi setelah melihatmu berjuang kemarin, aku sadar. Dendam hanya akan membuatku tetap terikat pada masa lalu. Aku lebih memilih membangun masa depan di sini, melindungimu dan perusahaan ini. Itu adalah pembalasan dendam yang paling manis. Menjadi lebih baik daripada apa yang mereka coba hancurkan. Aronika merasakan debaran aneh di dadanya. Ia meletakkan sendoknya, menatap Damar dengan intens. Kamu mengajariku lebih banyak hal dalam seminggu daripada yang kupelajari selama 10 tahun di sekolah bisnis. Tentang nilai manusia, tentang kejujuran, dan tentang keberanian yang tak pernah terlihat selama ini. Aronika mengulurkan tangannya, menyentuh punggung tangan Damar yang berada di atas meja. Damar tidak menarik tangannya, dia justru membalikan telapak tangannya, menggenggam jemari Aronika yang lembut namun protektif. Aku bukan lagi sopirmu, Aronika. Aku akan tetap menjagamu. Di tengah ruangan yang masih dipenuhi berkas, skandal, dan tuntutan hukum, sebuah kejujuran baru telah lahir. Aronika menyadari bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kekuasaan untuk memerintah, melainkan pada keberanian untuk membuka hati. Malam itu, sebuah temaram lampu kantor, Aronika tidak lagi melihat seorang supir atau seorang CTO. Dia melihat seorang pria yang telah menjadi kompas bagi jiwanya yang sempat tersesat. Mereka tahu badai hukum belum sepenuhnya usai, dan media masih akan terus menggali. Namun saat jemari mereka bertaut di antara tumpukan kertas audit itu, Aronika tahu bahwa selama ini akarnya kuat, dan mereka berdiri bersampingan. Tak ada badai yang sanggup merobohkan mereka lagi. Kerentanan yang dulu ia takuti kini menjadi senjata kekuatannya. Arsitektur integritas. Pagi itu, langit Jakarta tampak sebiru porselen. Seorang merayakan udara yang lebih bersih setelah badai panjang. Namun di dalam ruang auditorium Adyasari Group, suasana tetap tegang. Hari ini bukan lagi tentang serangan atau pembelaan, melainkan tentang pengakuan. Aronika berdiri di depan podium, menghadap ratusan karyawannya. Mulai dari manajer tingkat atas hingga staf kebersihan, di baris terdepan, Damar duduk dengan tenang. Tatapannya memberikan kekuatan yang tak terlihat namun terasa nyata bagi Aronika. Selama ini, saya memimpin perusahaan ini seperti sebuah mesin. Suara Aronika menggema tanpa bantuan naskah. Ia berbicara langsung dari hatinya. Saya mengejar angka, saya memuji efisiensi, dan saya lupa bahwa di balik setiap data yang saya banggakan, ada manusia yang bekerja dengan keringat dan harapan. Saya meminta maaf karena telah menjadi pemimpin yang buta terhadap nilai kalian. Suasana auditorium menjadi sunyi senyap. Tak ada yang menyangka sang Iron Lady akan mengucapkan kata maaf dalam itu. Aronika melanjutkannya dengan memaparkan rencana strukturisasi perubahan yang baru. Ia mengumumkan skema kepemimpinan saham bagi karyawan dan sistem transparansi gaji yang tidak bisa lagi dimanipulasi oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri. Kekuasaannya tidak diawasi adalah awal dari kehancuran. Lanjut Aronika, melirik ke arah Damar. Oleh karena itu, sistem keamanan baru yang dibangun oleh Pak Damar akan memastikan bahwa integritas adalah fondasi utama kita. Tak ada lagi proyek fiktif, tak ada lagi suara yang dibungkam. Setelah pidato berakhir, alih-alih tepuk tangan formal, yang terdengar adalah gumaman haru dan senyum yang mulai merekah di wajah para karyawan. Aronika turun dari podium dengan lutut yang sedikit lemas. Ia merasa seolah baru saja melepaskan baju zirah besi yang selama ini memberatinya. Damar menghampirinya di lorong samping. Kamu melakukannya dengan sangat baik, Aronika. Itu adalah pidato yang paling berani yang pernah aku dengar. Aku hanya mengatakan apa yang seharusnya aku katakan, Damar. Sahut Aronika. Ia mengajak Damar berjalan menuju balkon yang menghadap ke arah kota. Tapi perjuangan kita belum selesai. Investor masih ragu. Dan proses hukum terhadap Baskoro dan Pranagara akan memakan waktu lama.
Damar berdiri di sampingnya, memandang cakrawala. Investor akan kembali saat melihat konsistensi. Dan soal hukum, biarkan sistem yang bekerja. Yang paling penting sekarang adalah kamu sudah berhasil merebut kembali identitasmu sendiri. Aronika menoleh, menatap profil wajah Damar yang tegas. Lalu bagaimana dengan identitasmu? Kamu sekarang adalah CTO yang paling dicari di negeri ini. Banyak perusahaan yang mulai mengirimkan tawaran untukmu setelah melihat aksi heroikmu di konferensi pers kemarin. Damar terkekeh kecil, sebuah suara yang kini menjadi musik favorit bagi telinga Aronika. Aku sudah menemukan tempat di mana kemampuanku dihargai, bukan hanya karena angka, tapi karena kepercayaan. Aku tidak berencana pergi kemanapun, kecuali kalau CEO-nya yang kembali menjadi wanita galak yang memarahiku karena terlambat 2 menit. Aronika tertawa, sebuah tawa lepas yang tulus. Ia menyentuh lengan Damar, merasakan kehangatan yang meyakinkan. Aku janji, tidak akan ada lagi amarah untuk 2 menit yang berharga. Karena sekarang aku tahu, dalam 2 menit itu, kamu mungkin sedang menyelamatkan duniaku. Di atas balkon itu, di tengah angin sepoi yang membawa aroma harapan, Aronika menyadari bahwa ia tidak lagi membangun menara gading. Ia sedang membangun sebuah rumah. Sebuah tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri. Lemah, kuat, salah, dan benar. Semuanya diterima. Dan di sampingnya ada seseorang yang bukan lagi sebagai sekedar pelindung, melainkan jangkar yang menjaga hatinya tetap membumi di tengah arus kesuksesan yang akan kembali datang. Di balik cahaya Aronika, bab 12. 6 bulan berlalu sejak badai yang nyaris meratakan Adiasari Group. Sore itu, langit Jakarta dibasuh oleh warna jingga yang hangat. Memantul indah pada dinding kaca kantor pusat yang kini tak lagi terasa angkuh. Aronika berdiri di kantornya, menatap keluar jendela. Gedung-gedung di sekitarnya masih sama, namun cara ia memandang dunia telah berubah sepenuhnya. Di atas mejanya, tidak ada lagi tumpukan berkas yang menindas, melainkan sebuah bingkai foto kecil berisi seluruh tim divisi operasional yang sedang tersenyum lebar, termasuk dirinya yang tampak tertawa lepas. Pintu terbuka pelan. Damar masuk, namun kali ini tidak mengenakan setelan jas kaku yang ia pakai selama masa transisi. Yang mengenakan kemeja casual dengan lengan tergulung, mencerminkan kebebasan baru yang ia miliki. Laporan kuartal terakhir sudah keluar, ucap Damar sambil meletakkan sebuah tablet di meja. Kepercayaan investor pulih lebih cepat dari prediksi. Mr. Calloway bahkan meminta jadwal pertemuan bulan depan untuk membahas ekspansi energi hijau. Aronika tidak segera memeriksa tablet itu. Ia justru menatap Damar dengan senyum lembut. Terima kasih Damar, tapi sore ini aku tidak ingin bicara soal angka. Damar membalas tatapan itu, langkahnya mendekat hingga ia berdiri tepat di samping Aronika, menatap cakrawala yang sama. Lalu, apa yang ingin dibicarakan oleh sang CEO yang baru saja memenangkan penghargaan integritas bisnis tahun ini? Tentang janji? Jawab Aronika pelan. Janji bahwa setelah semua kekacauan ini berakhir, aku akan memberimu ruang untuk mengejar impianmu sendiri. Aku tahu kamu tidak pernah benar-benar bermimpi menjadi CTO di perusahaan orang lain selamanya. Kamu punya visi yang jauh lebih besar kan, Damar? Damar terdiam sejenak. Ia menarik nafas panjang, merasakan udara kebebasan yang dulu terasa mustahil baginya. Impianku dulu adalah membersihkan nama ayahku. Dan berkat kamu, itu sudah terjadi. Sekarang aku ingin membangun sesuatu yang bisa membantu orang-orang sepertiku dulu. Sebuah inkubator teknologi untuk mereka yang tak punya akses, tapi punya otak yang cemerlang. Aku tahu, saat Aronika mengambil sebuah amplop dari laci mejanya dan menyerahkan kepada Damar. Ini adalah pendanaan awal untuk Abhimanyu Foundation. Aku ingin menjadi investor pertamamu. Bukan sebagai atasan, tapi sebagai rekan. Damar menerima amplop itu dengan tangan yang sedikit bergetar. Matanya yang biasanya tajam dan waspada kini berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang dulu menghinanya akan menjadi orang yang paling percaya pada masa depannya. Aronika, ini terlalu banyak. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang kamu berikan kepadaku, Damar. Ucap Aronika, suaranya serat dengan emosi. Kamu memberiku harga diri kembali. Kamu mengajariku bahwa kekuatan sejati adalah keberanian untuk menjadi tulus. Aronika melangkah maju, memperpendek jarak antara mereka. Keheningan yang menyeliputi ruangan itu tidak lagi terasa kaku atau penuh tuntutan status. Di bawah cahaya senja yang mulai meredup,
Arunika meraih tangan Damar. Dulu aku selalu ingin menjadi orang yang memegang kemudi. Tapi sekarang aku sadar bahwa perjalanan akan jauh lebih indah jika ada seseorang yang duduk di sampingku. Sebagai arah yang sama. Damar menggenggam tangan Arunika erat seolah tak ingin melepaskan jangkar hidupnya. Aku tidak akan pernah membiarkanmu berjalan sendirian, Nika. Entah itu di kursi depan atau dimanapun takdir membawa kita. Pelan Damar membawa Arunika ke dalam pelukannya. Di sana di puncak gedung yang dulu menjadi menara gading yang dingin, kini yang ada hanyalah kehangatan dari dua jiwa yang saling menyembuhkan. Arunika menyadarkan kepalanya di bahu Damar, membiarkan dirinya merasa rapuh sekaligus kuat